Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah, yang kami hormati pengasuh PAY Muhammadiyah Kauman, Ustadz-Ustadzah, Bapak Ibu, serta para santri-santriwati yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang atas limpahan nikmatnya kita semua masih diberi umur panjang, diberi iman dan Islam, sehingga di bulan Dzulqa'dah ini kita bisa bersilaturahmi dan bersilatul ilmi dalam kajian malam hari yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Islam agama keselamatan, di mana Islam berasal dari kata salam, atau agama Islam disebut sebagai dinul Islam, yang mana arti dari Islam itu secara bahasa aslama yuslimu, yaitu tunduk, patuh dan selamat. Maka tidak ada jalan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat kecuali kita mengamalkan isi ajaran agama Islam itu sendiri, atau kita meniti syariat Islam, jalan yang telah Allah tunjukkan melalui agama Islam ini. Jalannya disebut subulus salam. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang artinya dengan kitab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke subulus salam, yaitu ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidnih, dan Allah mengeluarkan orang-orang dari adz-dhulumat, kegelapan, menuju cahaya dengan izinnya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Maka orang yang tidak mau mengamalkan syariat Islam, maka artinya dia tidak mau keselamatan.
Karena Islam adalah agama keselamatan, jalannya disebut subulus salam. Ujung dari perjalanan ini atau tujuan akhirnya disebut Darussalami, yaitu tempat keselamatan. Sebagaimana dalam Quran surah Yunus ayat yang ke-25, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yad'u ila darissalami. Dan Allah mengajak ya ke jalan keselamatan, yaitu masuk ke dalam surga. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Kalau kita mau merenungi, ternyata keselamatan ini tidak hanya didambakan, diharapkan oleh orang yang beriman saja. Namun orang yang tidak beriman pun mereka bercita-cita atau berharap agar hidupnya selamat dari segala bahaya, selamat dari segala musibah, selamat dari segala keburukan. Apalagi agama kita telah menuntunkan umatnya untuk meraih keselamatan bukan hanya di dunia namun di akhirat yang selama-lamanya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Maka kebaikan ini mencakup di dalamnya keselamatan, mencakup kesehatan, mencakup umur yang panjang, rizki yang cukup, dan keselamatan atau kebaikan di akhirat, maka masuk di dalamnya selamat dari siksa api neraka. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kita sebuah doa melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan juga afiyah, keselamatan, fiddin di dalam agama, wad dunya di dunia ini, wal akhirah di negeri akhirat. Bagaimana seorang nabi mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dalam agama, keselamatan di dalam dunia dan juga di negeri akhirat. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita benar-benar bisa selamat dunia dan akhirat sesuai ayat Al-Baqarah ayat 201 tadi. Maka seringkali keselamatan identik dari terbebas dari musibah atau terbebas dari segala yang membahayakan dirinya. Maka orang yang ingin selamat di dunia hendaknya dia menghindari hal-hal yang membahayakan atau menyengsarakan dirinya. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mau sholat, orang tidak mau menjaga diri dari makanan yang Allah haramkan, maka sama saja dia berharap keselamatan, namun pada realitanya mereka justru malah membinasakan dirinya dengan hal-hal yang haram tadi. Atau dalam pepatah Arab disebut,
tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kalian mengharap keselamatan, kesuksesan namun tidak mau berjalan di jalan keselamatan atau kesuksesan tadi. Innas safinata la tajri 'alal yabas, maka sesungguhnya namanya sebuah kapal tidak akan pernah bisa berlayar di daratan ya. Maka kalau ada orang menginginkan keselamatan namun tidak ada ikhtiar atau tidak berjalan pada hal-hal yang menyelamatkan, sama saja seperti kapal yang ingin berlayar namun kapalnya masih ada di daratan atau di tengah padang pasir, tentu akan sia-sia ya. Contoh ketika kita ingin naik motor ya, maka seyukjanya seseorang yang selalu menginginkan atau mengharapkan keselamatan, dia akan berusaha menjaga atau melakukan hal-hal yang menjadikan dia selamat dalam berkendara. Contoh ketika naik motor memakai helm ya. Kemudian ketika naik motor berjalan di lajur sebelah kiri ya. Pengen keselamatan namun dia malah berjalan di lajur sebelah kanan padahal di Indonesia. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ya tentu akan tertabrak ya. Kemudian ketika lampu merah dia akan berhenti. Maka inilah yang disebut orang yang mengharapkan keselamatan dan dia berjalan di dalam jalan keselamatan. Begitu pula seorang yang beriman ya. Ketika dia ingin selamat dunia dan akhirat ya, maka dia akan berusaha mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika ada panggilan adzan, dia akan langsung sholat ya. Ketika ada pesan ketika ada Al-Quran dia akan membaca. Maka ada kata mutiara yang bagus nih. Ada 5 panggilan yang sering kita abaikan nih, dan 5 pesan yang tidak, dan 114 pesan yang tidak pernah kita buka nih. Kira-kira apa 5 panggilan tadi? Panggilan adzan nih. Kalau 114 pesan apa yang jarang kita buka? Surat di dalam Al-Quran ya. Dalam sehari-hari ya, mana yang lebih sering kita buka, Al-Quran atau pesan di WA kira-kira? Pesan di WA, nggak ada pesan saja kadang-kadang kita buka WA-nya. Namun Al-Quran yang sudah jelas-jelas itu pesan dari Allah, namun seringkali kita abaikan. Maka kalau kita ingin selamat, maka taati Allah dan Rasulnya, atau kita berjalan di jalan keselamatan. Kita ingin selamat, maka jaga lisan kita. Kita ingin selamat, maka jaga pandangan kita, dan seterusnya. Karena itulah yang disebut sebagai harapan dan ikhtiar sesuai dengan harapannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun yang perlu kita garis bawahi dalam agama Islam, musibah itu tidak selalu identik dengan konotasi negatif. Contoh, kita diberi musibah sakit atau kita diberi musibah rasa sedih, maka dalam bahasa Indonesia musibah itu selalu konotasinya negatif. Namun dalam Al-Quran musibah itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, bergantung dengan bagaimana sikap kita. Dan dalam Al-Quran musibah tidak hanya dengan sakit, tidak hanya dengan kekurangan harta, tidak hanya dengan gempa bumi,
Namun di dalam Islam diberi nikmat sehat, diberi harta, diberi jabatan, itu juga bisa jadi musibah ketika semua nikmat tadi tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran Umar bin Khattab mengatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia adalah tempat kita diuji atau tempat ujian. Dan ujian di dunia tidak hanya dengan musibah, namun dengan nikmat pun itu juga bisa menjadi ujian bagi kita. Maka indah orang yang beriman ketika diuji dengan musibah dia bersabar, dan diuji dengan nikmat dia bisa bersyukur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun. Sangat ajaib, sangat luar biasa perkaranya orang yang beriman. Segala sesuatu miliknya semua menjadi kebaikan. Baik itu diberi musibah, baik itu diberi nikmat ya. Karena selanjutnya in asobathu sarra syakar fakana khairun lah. Kalau dia diuji dengan dengan nikmat, kelapangan, kebahagiaan, dia bersyukur, maka nikmat ini betul-betul menjadi kebaikan. Namun sebaliknya kalau diberi nikmat tidak bersyukur, maka tadinya nikmat, zahirnya nikmat, namun sebetulnya di balik itu menjadi musibah baginya. Wa in asobathu syarra sobar fakana khairun lah. Dan ketika dia diuji dengan kesempitan, dengan kesedihan, dengan musibah, dan dia bisa bersabar, fakana khairun lah, maka semua itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka keselamatan kita bukan pada keadaan, akan tetapi keselamatan kita yang sesungguhnya ada pada kita menyikapi semua itu. Bahkan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah ujian sakit, bukanlah ujian kelaparan, bukanlah ujian kesedihan, namun justru yang paling ditakutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ujian kemewahan atau kelapangan rizki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana dari Amr bin Auf Al-Ansari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'abshiru wa ammilu ma yasurrukum, bergembiralah dan berharap apa yang menyenangkan kalian. Fallahi lal faqra ahsya alaikum walakin akhsha alaikum antubsatad dunya alaikum kama busitot ka'ala man kana qablakum. Sungguh demi Allah, bahkan diawali dengan sumpah, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, yang aku khawatirkan atas kalian, walakin akhsha antubsatad dunya alaikum, namun justru aku takut kalau kemewahan atau kekayaan dibentangkan kepada kalian. Kemudian apa? Sebagaimana Allah bentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalau dunia sudah dibentangkan, kita ini hanya sibuk, hanya fokus berlomba-lomba dalam banyak-banyakan harta.
Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga sibuk berlomba-lomba dalam urusan dunia atau harta. Fatuhlikukum kama ahlakatskum, maka kekayaan ini justru yang akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berarti yang justru harus kita takutkan adalah ketika Allah uji dengan nikmat. Karena banyak orang yang diuji dengan nikmat, dia merasa selamat, namun ketika salah menyikapinya justru akan mendatangkan mudarat bagi dirinya. Yang paling bahaya apa? Fitnah atau ujian apa yang menimpa kita adalah ujian yang menimpa agama kita. Maka dalam sebuah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami ini pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbaru hammina, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai impian terbesar kami sehingga apa? Kita lupa dengan impian kita di negeri akhirat. Wala mablaghu ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebagai pengetahuan yang tertinggi milik kami. Sehingga apa? Kita tidak tahu akan adanya kemuliaan akhirat. Maka yang paling bahaya ketika dunia ini telah menyebabkan kita terkena musibah di dalam agama. Ya, contohnya tadi, karena kita sibuk dengan urusan dunia, ketika ada panggilan adzan, panggilannya kita tunda atau kita abaikan. Padahal kalau HP kita ada yang miss call, apalagi orang yang penting, pasti ketika kita tidak sempat mengangkat atau kita tidak tahu kalau ada miss call dari orang tersebut, kita akan berusaha nelpon balik. Bahkan ketika tidak ada yang nelpon sekalipun, kalau HP kita ketinggalan, kira-kira hatinya tenang atau panas dingin? Pasti kita akan panas dingin. Bahkan yang tadinya sudah sampai setengah perjalanan karena HP-nya ketinggalan mungkin akan balik lagi. Namun kalau Quran yang ketinggalan, kira-kira panas dingin atau biasa saja Bapak Ibu sekalian? Akan biasa saja. Padahal Al-Quran ini bukan hanya kemaslahatan akhirat yang kita dapat, namun kemaslahatan dunia akan kita dapatkan. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang umurnya sudah 70 tahun lebih. Kemudian alhamdulillah kesehatannya masih bagus, artinya pendengarannya, penglihatannya, kemudian tidak ada keluhan apa-apa. Ya kalau sakit mungkin sakit yang ringan-ringan. Kemudian ketika ditanya apa rahasia dari semua ini, artinya kesehatannya yang masih bagus. Kemudian orang tersebut menjelaskan salah satu sebab utama beliau masih bisa masih sehat seperti ini, salah satunya karena sejak muda beliau selalu beristiqomah membaca Al-Quran. Walaupun tidak hafal, akan tetapi setiap hari beliau tidak akan pernah lewatkan hari-harinya kecuali ada satu waktu atau bahkan lebih untuk membaca Al-Quran. Itu baru dibaca, apalagi kalau dihafalkan, apalagi kalau diamalkan.
Kemudian kedua, beliau memberikan resep bahwa semasa beliau menjadi pegawai, beliau sangat berhati-hati dari uang yang syubhat nih. Artinya uang yang tidak jelas halal atau haram. Beliau sangat takut kalau menafkahi keluarganya yang ternyata harta atau uang tadi berasal dari harta syubhat. Beliau sangat berhati-hati. Padahal teman-teman beliau sudah sukses, artinya kekayaannya meningkat dengan cepat, dengan drastis. Namun beliau tidak pernah gumun, artinya tidak terkejut, karena prinsip beliau lebih baik sedikit, yang penting nopo halal. Dan yang ketiga, ternyata resep beliau adalah tidak pernah memiliki rasa dendam atau tidak pernah memiliki rasa benci dengan orang lain. Walaupun mungkin berbeda pendapat, walaupun mungkin berbeda partai dan lain sebagainya, akan tetapi beliau akan berusaha untuk bergaul, bermuamalah dengan akhlakul karimah, tanpa membedakan perbedaan yang ada di antara dirinya dengan orang lain tadi. Maka tiga hal ini kita bisa simpulkan, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran tidak hanya membawa kemaslahatan di akhirat, namun ternyata kemaslahatan di dunia pun sudah bisa dirasakan. Baik, kembali lagi masalah selamat dari kecelakaan atau selamat dari musibah. Maka musibah itu bisa jadi berupa musibah atau ujian yang menjadikan kita sedih, atau musibah ini bisa berubah nikmat ketika nikmat ini tidak kita sikapi dengan cara yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Sehingga perlu kita antisipasi bahwa dalam keadaan nikmat kita harus bersyukur, dan dalam keadaan musibah kita harus bisa bersabar. Selanjutnya, bagaimana agar hati kita ini bisa selalu bersyukur ketika diberi nikmat dan bisa bersabar ketika diberi ujian. Kalau dalam Quran surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka akan kami ilhamkan pada hati manusia itu, kalau enggak kefujuran atau kemaksiatan, ya berarti akan diilhami dengan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, dan beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan hatinya. Artinya dia bisa senantiasa dalam ketakwaan, tidak akan pernah lepas dari kondisi hatinya yang selalu disucikan dari segala dosa dan kotoran-kotorannya atau penyakit-penyakitnya. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat celaka orang-orang yang mengotori hatinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kata kuncinya bagaimana hati kita ini agar selalu dalam kondisi yang suci, yang baik, yang lapang. Salah satu ciri hati yang suci itu hatinya lapang. Kalau hatinya lapang, apapun keadaannya akan disikapi dengan tenang. Dan kalau sudah disikapi dengan tenang, maka insya Allah hati senang, sehingga segala masalah solusinya akan datang.
Namun kalau hati ini kotor, hati ini keras, jangankan ada masalah, tidak ada masalah saja hatinya terasa tidak tenang. Kalau sudah tidak tenang, masalah yang seharusnya bisa diselesaikan karena kondisi hatinya yang tidak tenang, maka menjadikan masalah tadi justru malah bertambah besar. Bahkan banyak orang yang sakit karena disebabkan kondisi hatinya yang sulit untuk bisa tenang. Kenapa hati sulit untuk tenang? Ya karena sebabnya hatinya terlalu banyak kotoran dan banyak penyakitnya, penyakit hati seperti iri, dengki, kemudian dendam, hasad, yang justru malah merusak dirinya sendiri. Di dunia tidak selamat, bahkan di akhirat justru diberi siksa, waliyadzubillah. Contoh yang kecil, barang apa milik kita yang sering hilang, biasanya yang sering lupa naruh atau hilang ketika mau dipakai itu kunci contohnya. Ketika kita kehilangan kunci, hati yang tidak tenang pasti akan sulit untuk bisa menemukan kuncinya karena hatinya sudah tidak tenang. Namun kalau hatinya tenang, maka kunci yang hilang atau yang keselimpet tadi insya Allah akan mudah ditemukan. Maka ada kisah atau doa yang dipanjatkan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam, di mana dalam Quran surah Toha ayat 25 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang ini menjadi salah satu doa Nabi Musa alaihissalam. Doanya adalah qala rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika Nabi Musa menghadapi ujian yang berat, menghadapi masalah yang besar, yang harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang memiliki bala tentara yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa, di kondisi yang sulit seperti ini, yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam pertama kali adalah apa? Ishrah sodri, yang artinya apa? Lapangkanlah dadaku. Artinya melapangkan dada adalah menenangkan hatinya terlebih dahulu sebelum doa atau permohonan wa yassirli amri, atau mudahkanlah segala urusanku. Karena seringkali ada masalah kecil, kalau hati tidak tenang maka kita salah menyikapinya, justru malah bertambah besar. Contoh ketika kita diberi ujian oleh Allah, kemudian karena kita tidak tenang, kemudian kita tidak bisa ridho, sehingga kita menyelesaikannya dengan mengurung diri di dalam kamar, atau mungkin kalau santri mungkin di dalam kamar mandi contohnya. Kira-kira kita mengurung diri menyelesaikan masalah atau malah bertambah masalahnya? Justru malah akan bertambah. Maka kunci dari musibah yang sesungguhnya itu bergantung pada kondisi hati, dan kondisi hati itu bergantung pada kelapangan atau tidaknya hati kita masing-masing. Kalau dalam Quran surah Al-An'am nih. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan petunjuk baginya, maka yang pertama kali Allah akan melapangkan dadanya. Melapangkan dadanya bukan berarti dadanya tambah lebar ya. Akan tetapi lebih lapang hatinya atau jiwanya, sehingga semakin mudah, semakin semangat dalam menjalankan ajaran Islam. Atau ketika diuji dengan musibah, dia menyelesaikan masalahnya dengan jalan yang Allah dan Rasulnya ridha. Wa may yurid ayyudillahu, namun kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan orang tersebut, yaj'al sadrahu dayyiqan, maka Allah jadikan hatinya itu menjadi sempit. Sehingga kalau hati sempit, menyelesaikan masalah atau menyikapi nikmat atau musibah dengan hal yang tidak Allah ridhoi. Contoh, ada musibah banyak, akhirnya dia malah melampiaskan kepada minum minuman keras contohnya, atau melampiaskannya dengan foya-foya. Masalah bukan malah selesai, justru malah bertambah ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka hati yang lapang ini menjadi kunci kehidupan, menjadi kunci kebahagiaan serta keselamatan, sehingga terbukanya wayasir li amri tadi nggih. Jadi ini ayat ini menjadi pola kehidupan kita. Sebelum kita menyelesaikan masalah, lapangkanlah dada, kemudian masalah itu akan muncul jalan keluarnya. Lalu bagaimana agar hati kita selalu bisa lapang? Maka yang pertama, agar hati kita lapang, jadilah orang yang pemaaf. Dalam Quran surah An-Nur ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu, dan lapangkanlah dadamu dan maafkanlah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menyukai kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Maka di dalam ayat ini ada yang menarik antara lapang dada dan juga memberi maaf. Lapang dada dan memberi maaf adalah dua hal yang saling berkaitan. Artinya kalau orang itu memiliki hati yang lapang, pasti dia mudah sekali memaafkan. Kalau orang itu sulit memaafkan, sudah menjadi tanda bahwa hatinya itu dadanya tadi tidak lapang atau sempit ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, bahwa orang yang hatinya lapang dan mudah memaafkan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, maka di akhirat tidak perlu transit dulu ke surga. Karena dosanya sudah diputihkan, sudah dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira milih mana, dipersilahkan ke emperan surga atau ke VVIP-nya neraka? Kira-kira milih mana anak-anak? Nah, maka orang yang cerdas tentu akan memilih surga walaupun hanya di emperan daripada VVIP-nya namun neraka. Kemudian kalau kita mau mendalami lagi, jadi ada sebuah buku yang judulnya adalah 20 alasan seseorang harus menjadi pemaaf. Salah satu alasannya kenapa kita harus menjadi pemaaf,
Karena memaafkan itu akan lebih nikmat, lebih manis, bahkan rasa nikmat dan manisnya ini di dunia maupun di akhirat dibanding ketika kita tidak memberi maaf. Karena apa? Ketika orang itu marah atau balas dendam, rasa nikmatnya itu sangat-sangat sebentar. Contoh, tiba-tiba ada orang yang mengejek kita. Setelah mengejek, tiba-tiba qadarullah dia naik sepeda jatuh ke kalen. Apa yang kita ucapkan kira-kira Bapak Ibu sekalian? Syukurin atau deis ya. Enaknya mengucapkan syukurin atau deis tadi kira-kira berapa menit? 1 detik mungkin ya. Namun ketika orang itu mampu memaafkan, bahkan dia bisa menolong orang yang sedang jatuh walaupun sebelumnya menyakiti kita, maka rasa manisnya saat itu kita merasakan. Karena apa? Orang yang menyakiti kita tiba-tiba kita tolong ketika terkena musibah, kira-kira malu atau tidak orang tadi? Saya kira malu sekali. Karena biasa orang mengejek kita itu kan karena dia ingin menjatuhkan kita. Namun kalau kita tidak sedih, kita tidak jatuh, justru malah bahagia, pasti orang tadi akan malu sendiri atau sedih sendiri. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, inna ahabbu inna ahabbu ila syaitoni min huznil mar'i. Sesungguhnya yang paling dicintai oleh setan itu adalah rasa kesedihan atau penampakan rasa sedih dari seorang mukmin. Itu yang paling dicintai oleh setan. Karena orang mukmin kalau sudah sedih, apalagi berlarut-larut pasti akan mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang menyebutkan setan itu gak perlu lagi menggoda atau menipu daya kepada orang-orang, satu yang sedang dendam, yang kedua orang yang sedang minum minuman keras, yang ketiga orang yang sedang berzina. Jadi gak perlu ditipu daya karena mereka sudah sedang jalan menuju kemaksiatan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan kalau kita mau menyadari antara memaafkan seseorang atau tidak memaafkan, kira-kira menambah harta kita atau tidak, menambah nikmat kita atau tidak, menambah cantik atau menambah tampan atau tidak. Justru ketika kita tidak memaafkan, yang tadinya cantik, yang tadinya tampan, karena cemberut, karena marah, mukanya jadi jelek, jadi ruwet nih. Namun kalau dia memaafkan, dia akan terpancar kejernihan hatinya, kemudian senyumnya masih bisa terpancar. Di samping itu hidupnya tidak akan terpengaruh, artinya nikmatnya justru akan terus bertambah. Kalau kita marah, kita dendam, yang tadinya mau makan enak, ada makanan lezat di hadapan kita, karena marah, emosi, sehingga makanan ini tidak jadi enak dimakan. Yang tadinya bisa tidur nyenyak karena sedang marah, sedang balas dendam, sehingga tidak sempat, tidak bisa tidur. Maka jadilah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu walaupun sudah dizolimi oleh kakak-kakaknya sendiri, bahkan karena beliau dibuang, beliau harus merasakan jadi seorang budak, beliau harus merasakan pahitnya penjara
merasakan pahitnya jauh dari orang tua. Namun ketika Nabi Yusuf telah bebas diberi kekuasaan, kakak-kakaknya datang di musim paceklik untuk meminta bantuan, Nabi Yusuf justru malah mengatakan qala la tathriba alaikumul yaum, tidak ada kehinaan bagi kalian hari ini, yaghfirullahu lakum. Justru Nabi Yusuf malah mendoakan kakak-kakaknya ini agar apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan orang memaafkan ada 3. 1, dia memaafkan namun sulit untuk melupakan. Yang kedua, dia memaafkan namun bisa melupakan. Dan yang ketiga, memaafkan, melupakan, bahkan mendoakan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kira-kira doanya apa? Yang baik atau yang buruk kira-kira ini? Yang buruk ya. Nah, berarti ini belum masuk kategori yang ketiga, karena doa yang dimaksud adalah doa-doa yang baik, walaupun kita disakiti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka jadilah pemaaf dan jauhilah sifat pendendam. Yang kedua dan yang ketiga ini merupakan salah satu doa Nabi. Kita pernah mendengar doa Nabi yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham ini adalah kekhawatiran, dari hati yang selalu khawatir. Biasanya kita ini khawatir tentang masa depan, masa lalu atau saat ini kira-kira. Pasti masa depan. Seorang orang tua akan khawatir anaknya nanti kalau sudah besar jadi apa, kerjanya apa, dan seterusnya. Begitu pula anak akan khawatir bagaimana masa depannya, nanti jadi apa, kerja apa. Padahal yang seharusnya kita khawatirkan adalah urusan akhirat kita. Karena urusan dunia sudah Allah takdirkan bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Walaupun demikian kita perlu usaha. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan hammud dunya dzulumatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Artinya kekhawatiran, kecemasan kita terhadap urusan dunia itu akan menjadi kegelapan bagi hati. Kalau hati sudah gelap, ya tentu hatinya akan sempit, hatinya tidak lapang. Namun sebaliknya, kegelisahan kita terhadap akhirat itu akan menjadi cahaya. Contoh, kita gelisah, ya Allah, amal saya kok masih sedikit. Dia gelisah sehingga akan menjadi cahaya dan semakin semangat untuk ya Allah, dosa saya banyak sekali ya Allah. Maka kegelisahan ini akan menjadikan dia semangat untuk bertaubat. Ya Allah, sholat saya kok masih sulit khusyuk dari awal sampai akhir. Memang kalau takbir masih khusyuk, namun kalau sudah bismillahirrahmanirrahim, mulai masakannya enak atau tidak. Yang bapak-bapak, ya Allah, kerannya tadi sudah dimatikan atau belum. Maka kegelisahan terhadap ibadah kita, terhadap dosa-dosa kita, menurut Imam Ibnu Qayyim, ini akan menjadi cahaya bagi akhirat. Namun kalau urusan akhirat, urusan dunia, jangan kita khawatirkan. Nanti kita jadi apa, besok kita jadi apa. Tugas kita itu hanya berusaha, sedangkan hasil Allah yang menentukan.
atau dalam pepatah Arab disebut nahnu nudabbir wallahu muqaddir. Kita ini adalah yang merencanakan, artinya yang mengikhtiarkan, tapi Allah yang menentukan hasil. Kalau kita baca doa sebelum keluar rumah doanya napa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kira-kira doa ini dibaca kita mau tidur, mau istirahat, atau mau beraktivitas? Mau beraktivitas karena apa? Mau keluar rumah untuk bekerja atau untuk belajar atau untuk urusan yang lainnya. Maka hal ini menandakan bismillah itu artinya kita berikhtiar dengan menyebut nama Allah. Setelah ikhtiar baru tawakkaltu, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena otak kita, hati kita yang sudah kecil ditambah beban memikirkan hasil yang masa depan, ya tentu akan menambah beban lagi sehingga menyengsarakan diri kita. Maka sekali lagi, penyakit yang kedua itu adalah penyakit khawatir atau cemas akan masa depan. Obatnya atau agar hati kita lapang, maka banyak-banyaklah bertawakal secara aktif. Artinya kita berikhtiar dulu, dengan semaksimalnya hasilnya Allah yang menentukan. Maka ada seorang sahabat yang ketika berdoa, beliau mengatakan ketika doanya dikabulkan, artinya kenyataan sesuai apa yang diharapkan, akan senang. Namun ketika kenyataan belum sesuai yang diharapkan, justru akan lebih menyenangkan. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah pilihannya sendiri, dan yang kedua itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indah. Sebaik-baik hadiah adalah yang kita miliki saat ini, dan sebaik-baik takdir adalah yang sedang kita jalani saat ini. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, yang menjadikan hati kita sempit adalah wal hazan. Hazan itu artinya kesedihan. Sedih biasanya terhadap masa lalu atau masa depan. Biasanya kita sedih terhadap masa lalu atau terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ikut lomba, sudah doa, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka sedih boleh. Namun kalau berlarut-larut dalam sedih, ini tidak boleh. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in asobaka in asobaka in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza, walakin qul qadarullahi ma syaa fa'al fa in law taftahu amalas syaiton. Ketika sesuatu menimpa diri kita, maka jangan mengatakan andaikan saya dulu tidak seperti ini dan seperti itu. Contohnya ketika nanti kita sudah lulus sekolah, kita mau kuliah, ternyata kuliahnya universitas yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita universitas yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita mengatakan, coba dulu kalau saya tidak sekolah di sini dan di sana, contohnya. Maka kalau sudah terjadi, kita tidak boleh mengatakan
andaikan atau jikalau nggih. Namun katakan apa? Qadarullahi masya'a fa'al. Qadarullah ini sudah takdirnya Allah dan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Sehingga kita menutup kata tipu daya setan dari perkataan lau-lau tadinya atau perkataan andainya saja. Maka yang paling baik sikap seorang yang beriman adalah ridho. Ridho ini artinya tidak hanya pasrah, tidak hanya merasa lega dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Namun orang yang ridho juga mampu melihat hikmah di balik apa yang Allah takdirkan untuk kita. Artinya mampu menggali pelajaran di balik semua takdir yang kita jalani. Contoh ketika kita mau naik motor, tiba-tiba motornya gembes. Padahal kita sudah terlanjur janjian. Maka orang yang beriman akan mengatakan qadarullahi masya'a fa'al. Karena kalau kita mau mengambil hikmahnya, memang ban bocor itu adalah musibah. Namun kalau misalnya tidak bocor, boleh jadi saat itu ada kecelakaan yang besar yang bisa-bisa kalau tidak dilindungi dengan musibah yang kecil ini, kita akan terkena musibah yang lebih besar. Contoh, kita tidak mendapatkan apa yang kita impikan. Boleh jadi kalau kita mendapatkan, kita justru malah jauh dari Allah, kita jauh dari agama Allah, kita masuk ke dalam kemaksiatan dan lain sebagainya. Namun kalau kita sudah berusaha dan hasilnya kita ridho, yakinlah itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah baik untuk dunia dan akhirat kita, sehingga kita tetap merasa senang, bahkan bisa bersyukur, dan di akhirat kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Artinya setiap usaha tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang pada intinya mari kita lapangkan dada kita, artinya lapangkan jiwa kita dengan satu, menjadi orang yang pemaaf, yang kedua menjadi orang yang selalu tawakal secara aktif, dan yang ketiga orang yang selalu ridho akan segala takdirnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.